Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat sekalian, berjumpa lagi dalam room kali ini, di mana dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana model komunikasi NLP. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di room, ya, di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas komunikasi NLP atau model komunikasi NLP. Di sini ada 3 kata, ada model, ada komunikasi, dan ada NLP. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu model, silakan. Kalau ada yang sudah tahu, silakan diketik di kolom chat. Ya, wow. Nah, ternyata ada yang tahu, ada yang menggambarkan bahwa model itu juga adalah artis. Oh, ya. Kemudian silakan juga diketik kalau ada yang tahu tentang komunikasi, Bapak Ibu, silakan. Ya. Dan Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang NLP? Ya, kalau ada yang sudah tahu, silakan ketik 1, dan bagi yang belum tahu silakan ketik 0. Wow, ada yang tahu. Sebanyak juga yang belum tahu ya. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk membagikan slide ya. Saya akan share screen slide-nya. Oke, jelas kelihatannya Bapak Ibu. Oh ya, oke. Ya, model komunikasi NLP. Baik, kita akan mulai dari model. Ya, apakah model itu? Ya, dari dalam Wikipedia atau The Free Encyclopedia ini digambarkan bahwa model itu adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang atau sesuatu. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara tentang bagaimana informasi yang digambarkan dan mewakili itu adalah komunikasi. Ya. Kemudian apa itu komunikasi? Jadi komunikasi ini Bapak Ibu adalah sebuah transformasi. Di mana transformasi ini adalah dari si pembuat pesan mengirimkan kepada yang menerima kesan, kemudian begitu juga sebaliknya ada si pemberi pesan memberikan pada si penerima kesan. Jadi pesan dan kesan ini sama-sama model ya transformasinya. Jadi pesan adalah memberi, kemudian kesan itu adalah yang menerima. Nah, NLP, apa itu NLP? NLP ini Bapak Ibu adalah singkatan daripada Neuro, Linguistik, dan Programmer. Jadi kita akan lihat dulu apa itu neuro, yakni sistem neurologi atau mind and body system, di mana menyimpan, memproses, dan mengatur pengalaman berdasarkan informasi dari indera atau sensor dan indria atau internal representation. Ya, kemudian yang kedua adalah linguistik. Di sini adalah dalam arti harfiah ini adalah bahasa, tapi dalam NLP ini linguistik itu berasal dari adalah pasangan simbol dan arti yang diberikan ya, dari informasi dari indera mata atau visual, indera telinga atau auditori, kemudian indera raba atau kinestetik, indera lidah atau gustatory, indera bau atau olfaktori, indera bahasa atau auditori digital, di mana ada logika, teori, asosiasi, kategorisasi, dan evaluasi. Ya, selanjutnya
ada namanya pemrograman, di mana urutan dan cara manusia berstrategi dan menanggapi kenyataan untuk mencapai tujuan dengan cara berkomunikasi, baik dengan diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, jadi komunikasi NLP itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses internal manusia dalam mengimbau kenyataannya dan memprosesnya dan menanggapinya. Dan seperti apa model komunikasi NLP? Ya, jadi ini kita bisa lihat dalam bentuk diagram. Kita mulai dari sebelah kanan. Ya, ini disebut dengan stimulus atau kenyataan. Atau kenyataan ini ya kita mulai dengan indera. Dan ini biasa dia menggunakan simbol visual. Jadi visual itu adalah mata. Kemudian indera auditory. Ya, ini disimbolkan dengan telinga. Kemudian kinestetik, ya, ini disimbolkan dengan raba, ya. Kemudian ada indera olfaktori, ini biasa disimbolkan dengan perasa bau, ya. Dan ada namanya gustatori, ya. Gustatori ini adalah indera bahasa, ya. Jadi realitas ini disimbolkan dengan V1, A1, K1, dan O1. Jadi ini semua disimbolkan. Dan ini kemudian dibawa sekalian informasi tersebut masuk ke dalam sistem diri kita melewati sebuah filter. Ya, jadi ini sebuah filter di mana dalam filter itu ada disebut dengan filter psikologi yang ada dalam pikiran kita. Ada 3 hal. Yang pertama ada filter hapus, ini menghapus informasi-informasi yang merugi atau tidak perlu kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua ada filter generalisasi, ya. Jadi beberapa informasi ini kita kelompokkan menjadi sebuah satu kesatuan, ya. Kemudian ada namanya filter distorsi. Ya, ini memberikan makna yang berbeda dari kenyataan itu. Ya. Selanjutnya itu ya masuk ke internal representasi. Ya. Di sini representasi ini ada pengetahuan, kemudian ada pemahaman dan pemaknaan. Jadi informasi ini adalah informasi yang kita peroleh dari luar, ya. Ini yang telah lolos dari filter itu, kemudian dikelola lagi, dan ini disimbolkan dengan V2, A2, K2, dan O2 dan G2. Ya, kemudian data-data ini yang ada di representasi ini, di internal ini kita disebut dengan pesan dalam bentuk pengetahuan, ya, pemaknaan, ya, kemudian pemahaman, ya, kemudian akhirnya menjadi status, ya, status, ya. Jadi ini adalah dalam bentuk suasana, ya, suasana atau mood yang pada akhirnya akan melihat daripada mempengaruhi pikiran atau perasaan atau ucapan dan tingkah laku, ya, atau perilaku. Jadi di sini juga akan melihat bagaimana suasana hati kita dan akan melanjutkan proses dalam 2 arah. Ada yang arah ke atas, ya, ini menjadi refleksivitas, ya. Kita akan dibawa merenung. Ketika kita mengingat ingatan kita akan melakukan kategorisasi, evaluasi, asosiasi, ya. Kemudian di bagian lain, bagian bawah, langkah ini juga akan mempengaruhi fisiologi dalam bentuk bahasa tubuh, metabolisme tubuh, ya. Kemudian ada psikosomatik,
tubuh kita. Kemudian dari langkah ini kita akan melakukan respon. Ya. Kita akan melakukan tanggapan kepada dunia luar dalam bentuk persepsi. Ya. Persepsi kita, komunikasi dan aksi ini selanjutnya akan mengubah atau mempengaruhi stimulus eksternal yang ada di luar sana. Bapak Ibu sekalian, karena kita lihat ini untuk lebih memahaminya tentang skema model komunikasi NLP ini, semoga Bapak Ibu bisa memahami model diagram komunikasi NLP ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, model komunikasi NLP ini kemudian kenapa penting? Karena kita tidak bisa berkomunikasi. Karena setiap orang itu pasti selalu berkomunikasi. Ya, apalagi kita sebagai guru, ya. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam profesi kita. Nanti sebagai seorang guru ini, ketika kita bersama duduk dengan klien, ya tentu kita tidak bisa berkomunikasi sehingga kita perlu mempelajari tentang model komunikasi NLP. Jadi untuk mengetahui ketika ada masalah komunikasi, ya yang ada, ya, kita berada di mana dan bagaimana kita menyelesaikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada nama ini the meaning of communication is the response you get. Ya. Jadi maknanya dari komunikasi ini adalah respon yang kita terima dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran seseorang sehingga dia akan merespon sebuah reaksi. Mungkin ya. Ya. Jadi sebenarnya mungkin tidak pernah kita membayangkan sebelumnya ketika kita melakukan komunikasi dan model komunikasi NLP ini akan membantu kita. Jadi mengapa seseorang merespon dengan cara mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini akan disetujui respon setiap manusia akan merespon kenyataan dengan cara mereka sendiri dan mereka akan merespon dengan sangat cepat, ya, dengan sangat reaktif dan sangat sensitif sehingga kita perlu mampu mengetahui tentang respon-respon apa yang mungkin dilakukan atau akan diberikan oleh seseorang. Dan yang paling menarik adalah ketika kita bahkan memberikan peluang untuk mengatur, untuk mengelola, dan bahkan mungkin mempengaruhi respon yang diberikan oleh orang yang kita akan ajak komunikasi. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa memahami tentang model komunikasi NLP pada sesi guru kos guru kos ini. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa diterima dan bermanfaat dan nanti bisa kembali dilihat di room ini bagaimana komunikasi NLP ini sehingga Bapak Ibu sekalian lebih mudah memahaminya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.